Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Dilamar. Ana, aku sungguh-sungguh meminta maaf padamu. Aku ingin membenahi semua kesalahan yang telah aku lakukan padamu. Beri aku kesempatan sekali saja, An. Bang David menyeka air mataku, membenamkan kepalaku dalam dada bidangnya. Tanpa bisa dicegah, aku menghirup aroma tubuhnya dalam. Bang, aku berusaha mengurai pelukan Bang David. Namun, dia malah semakin mengeratkan pelukannya. Bang, aku mendorongnya lagi, sampai dia mau melepaskan pelukannya padaku. Maaf, lirihnya. Cepat dia membuang wajah, menghapus jejak basah di wajahnya. Dia menangis. Lelaki angkuh itu menangis. Ini pertama kalinya aku melihat dia menangis. Sejenak hening, hanya terdengar isakan lirih dariku. Sedangkan dia menunduk, setia menungguku menghabiskan tangis yang belum mau mereda. Aku permisi dulu ya. Aku pun berdiri, bergegas masuk. Langkahku terayun menuju kamar mandi. Aku ingin mencuci wajah, menghapus sisa tangis yang mungkin akan terlihat oleh Pak Adrian. Setelah mencuci wajah dan memakai make up tipis, aku segera keluar. Di teras tampak dua lelaki dewasa tengah saling berhadapan dengan suasana menegang. Pak Adrian, aku berujar lirih. Tampak rahang lelaki itu mengeras, dengan tatapan menyorot tajam pada Bang David. Apa yang mereka bicarakan? Pak Adrian melihatku lebih dulu. Lelaki itu mengacak rambut frustasi, lalu mengusap wajahnya kasar. Aku bergeming di tempat, menunggu hal lain yang mungkin akan terjadi. Tampak Adrian membuang pandangan, lantas duduk di kursi teras. Aku keluar menemui mereka. Di kursi itu, tampak Bang David sedang menunduk, seperti seorang tersangka. Ah, kenapa wajahnya semenyedihkan itu? Apa yang telah dilakukan Pak Adrian padanya? Pak Adrian, udah dari tadi. Aku mencoba memecahkan keheningan ini. Keheningan yang membuatku tersiksa oleh rasa tak nyaman. Pak Adrian menoleh. Sebuah senyum tipis terbit di wajahnya. Dia menggeleng, lalu menghembuskan nafas panjang. Bang David, mau nunggu Alina di sini aja atau di dalam? Inginku langsung mengusirnya, tapi lidahku keluh mengucapkannya. Bang David mendongak, matanya merah. Wajahnya sungguh tak enak untuk dipandang, sangat menyedihkan. Aku menelan ludah beberapa kali untuk mengurai gugup, juga rasa penasaran. Saya pulang saja. Terima kasih, Ana, air minumnya. Bang David berkata lirih. Aku mengangguk, seraya mengulas senyum. Kemudian lelaki itu berdiri, berjalan lunglai menuju ke mobilnya. Tak lama kemudian, mobil melaju meninggalkan kami. Aku melirik ke arah Pak Adrian. Sialnya, lelaki itu tengah menatapku tajam. Jika saja tatapan itu setajam pedang, pasti tusukannya telah tertancap tepat di dadaku. Kita berangkat sekarang, Pak? Tanyaku canggung. Rasanya sedari tadi Pak Adrian hanya menghela nafas, tanpa sedikit pun bersuara. Lantas, dia pun duduk di kursi dengan menundukkan kepala dalam.
Beberapa saat Pak Adrian tidak menjawab pertanyaanku. Lelaki itu menyunggar rambutnya, menghembuskan nafas kasar. Aku duduk di kursi yang lain dengan posisi miring menghadapnya. Sepertinya aku belum bisa menyentuh hatimu ya. Desisnya pelan. Mataku terbelalak mendengar penuturan Pak Adrian. Bahkan mulutku sedikit terbuka, saking terkejutnya. Apa maksud lelaki ini? Apa maksud Bapak? Tanyaku terbata. Mungkin memang butuh waktu lebih lama lagi untuk menunggumu. Tapi ucapannya terjeda. Aku semakin bingung dibuatnya. Aku masih mematung untuk mendengar kelanjutan dari ucapannya. Jantungku berpacu kencang. Harap-harap cemas menunggu Pak Adrian melanjutkan kalimatnya. Sayangnya, hanya helaan nafas panjang yang terdengar darinya. Sementara, aku bingung merangkai kata untuk membalas ucapannya. Pak, saya minta maaf jika kedatangan Bang David mengganggu pikiran Bapak. Aku memberanikan diri berbicara. Mungkin saja kan Pak Adrian begini karena kedatangan Bang David tadi. Maksudku, bisa saja dia cemburu. Pak, aku memanggilnya lagi. Aku berdecak sebal, baru menyadari satu hal tentangnya. Dia mudah merajuk, seperti anak kecil yang butuh dirayu dengan permen. Ih! Aku berdiri, berjalan mendekat padanya, lalu berdiri dengan lutut, menghadap pada lelaki yang masih menunduk tak bersuara. Pak, panggilku lirih. Suaraku mulai bergetar. Rasanya air mata ini mau mengalir deras. Aku ingin menangis melihatnya seperti ini. Tanganku terangkat, ingin membelai kepalanya atau mengelus punggungnya. Ingin aku salurkan segala rasa yang aku miliki untuknya. Namun, tangan ini hanya terangkat, tanpa berani menyentuh tubuh lelaki itu. Tangan ini tetap mengudara. Pak Adrian mendongak, menatapku. Tatapan itu sayu, penuh luka. Mataku mulai berkaca-kaca. Air mata ini siap tumpah. Sekuat tenaga, aku menahan. Jangan menangis, Pak Adrian berucap lirih. Lantas, aku pun terguguh, menutup wajah dan meletakkan kepala di atas pangkuanku sendiri. Aku bersimpuh di lantai di hadapan Pak Adrian. Kurasakan belayan halus di pucuk kepala. Lelaki itu begitu sabar menungguku menghabiskan air mata. Saat merasakan hati yang mulai tenang, dada terasa mulai ringan dari himpitan yang menyesakkan. Aku mendongak, menghapus jejak basah di pipi, mengusapnya sampai kering. Ternyata Pak Adrian ikut duduk di lantai bersamaku. Dia selalu melakukan hal-hal manis. Aku tertawa, menyadari kekonyolan ini. Jangan menangis lagi. Hatiku sakit melihatmu menangis. Pak Adrian berbisik. Apa Bapak kira hati saya tidak sakit melihat Pak Adrian seperti ini? Egois. Balasku ketus. Aku masih sebal padanya. Pak Adrian tersenyum, kemudian menggelengkan kepala. Satu hal yang aku sukai dari lelaki ini, lekukan di kedua pipinya saat tersenyum. Pasti banyak bintang kejora di kedua mataku ini saat melihatnya tersenyum begitu. Jangan menatapku seperti itu, nanti kamu jatuh cinta.
Aku memang sudah jatuh cinta padamu. Menyadari ucapanku yang salah, tanganku segera membungkam mulut. Dengan kedua mata melotot ke arahnya. Jadi, apa kamu menerima lamaranku? Pak Adrian tampak kikuk. Suasana mendadak menjadi canggung. Lelaki itu mengelus tengkuk beberapa kali. Rasanya aku ingin tertawa melihat ekspresinya saat ini. Namun sekuat tenaga, aku menahannya. Lucu sekali lelaki itu. Maksudku, maukah Ana menjadi istriku? Lanjutnya dengan suara bergetar. Aku yakin jantungnya bertalu kencang. Aku tersenyum, sejenak mengulang pertanyaan yang diajukan Pak Adrian tadi. Menjadi istri seorang Adrian. Aku mengeja kalimat itu berulang kali, memastikan jika aku tidak salah dengar atas apa yang telah dia ucapkan. Tunggu dulu, bukankah seharusnya kami makan malam di luar ya? Dengan suasana yang romantis misalnya? Atau dengan lamaran yang berkesan gitu? Kayak di sinetron-sinetron. Bukan malah lamaran yang diucapkan di teras rumah seperti yang Pak Adrian lakukan dengan suasana tangis biru. Bang David memang telah mengacaukan segalanya. Lelaki itu telah mengacaukan kehidupanku. Suara Pak Adrian membuyarkan pemikiranku. Iya, aku menjawab lirih dengan senyum terkumpul. Sungguh, aku sangat malu saat ini. Apa jawabanmu, An? Suara Pak Adrian kali ini terdengar menuntut. Tatapannya begitu dalam. Mata hitam legamnya itu menyorot melemahkan tulang belulangku. Jantungku berdegup kencang. Rasanya begitu sesak dengan bunga-bunga indah yang bermekaran di sana. Hatiku dipenuhi bunga. Aku benar-benar gugup. Ini adalah lamaran pertama yang aku terima dari seorang lelaki. Dulu saat menikah dengan Bang David, tentu saja tidak ada lamaran seperti ini. Semua serba tiba-tiba. Namun saat ini begitu berbeda. Oh, ternyata begini rasanya dilamar. Tatapan Pak Adrian sedetik pun tak beralih dari mataku. Dia seolah tengah menanti jawaban yang begitu penting bagi hidupnya. Bukankah dulu Pak Adrian pernah melamar seorang gadis? Bahkan telah menikah. Lantas kenapa sikapnya seperti ini baru pertama kali untuknya? Ana, Pak Adrian bergumam. Iya, aku jawab. Aku mengangguk lemah. Nyatanya, aku tak memiliki keberanian untuk sekadar menjawab pertanyaannya. Apa? Tuntut Pak Adrian lagi. Aku berdecak kesal. Laki-laki ini ternyata begitu menyebalkan. Aku mengangguk lagi. Kali ini lebih dalam. Entah bagaimana rupa wajahku kali ini. Apaan? Ya Tuhan, Pak Adrian, dia... Iya, aku berkata lirih. Lebih terdengar seperti bergumam pada diri sendiri. Benarkah? Tanyanya lagi. Aku mengangguk. Siapa sangka Pak Adrian berdiri melonjak. Kemudian dia bersorak gembira. Hai, ada-ada aja. Bersambung.